Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita melanjutkan uraian tentang sejarah Cirebon. Tentunya sekarang yaitu membahas Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati, beliau itu tiba di Cirebon pada tahun kurang lebih 1470 dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah sepulang dari ibadah haji, beliau beserta putranya yang bernama Maulana Hasanuddin mulai menyebarkan Islam melalui cara-cara yang damai dan bermanfaat serta lemah lembut, sehingga banyak masyarakat yang memeluk Islam dengan sukarela dan mengamalkan ajaran Islam dengan nyaman, khususnya di wilayah Banten. Pada masa ini pula, Nilakendra yaitu Raja Sunda mengasingkan diri ke selatan. Kemudian tahta kerajaan digantikan oleh Raga Mulya atau Prabu Pucuk Umun yang bertempat tinggal di Pulasari, Pandeglang. Dengan banyaknya kontribusi dari Syarif Hidayatullah hingga membuat masyarakat di Jawa Barat banyak yang memanggil beliau dengan berbagai gelar dan nama. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana yang mana beliau usianya sudah lanjut, maka Pangeran Cakrabuana pun menyerahkan kekuasaan Caruban kepada Syarif Hidayatullah serta diberi gelar Susuhan, yang berarti orang yang sangat dihormati. Pada tahun pertama pemerintahannya inilah Syarif Hidayatullah berkunjung ke kerajaan Pajajaran untuk menemui kakeknya yaitu Prabu Siliwangi dan mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Namun ajakan dari Syarif Hidayatullah itu ditolak oleh Prabu Siliwangi. Dan pada masa itu pula Syarif Hidayatullah menikahi seorang perempuan yang bernama Nyi Kawungtin. Nyi Kawungtin adalah putri seorang adipati Banten. Dan dalam pernikahan itu mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Ratu Winaun dan seorang putra yaitu Pangeran Sebakingking. Syarif Hidayatullah atau yang disebut dengan Sunan Gunung Jati pada masa beliau itulah dapat dikatakan sebagai era masa keemasan perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum masa keemasan Syarif Hidayatullah ataupun Sunan Gunung Jati, Cirebon diperintah oleh Pangeran Cakrabuana yaitu sekitar tahun 1447 sampai dengan 1479, yang mana sistem pemerintahannya berdasarkan prinsip Islam. Syarif Hidayatullah bukan hanya seorang ulama, akan tetapi beliau juga sebagai seorang sultan di Cirebon, yang mana kontribusi beliau terhadap penyebaran Islam di Cirebon sangatlah besar, dan pengaruhnya sebagai salah satu daripada wali songo di Jawa sangat berperan dalam pembangunan di wilayah tersebut. Pada era Syekh Syarif Hidayatullah, Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat di Cirebon dan sekitarnya. Usahanya dalam menyebarkan agama Islam
mendirikan pesantren dan mengajar masyarakat setempat, serta berkontribusi terhadap perkembangan agama Islam di wilayah tersebut. Adapun pengaruh Syekh Syarif Hidayatullah dalam perkembangan Islam di Cirebon, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berperan penting dalam membentuk perkembangan Islam di Cirebon, Indonesia. Berikut beberapa pengaruh zamannya terhadap pertumbuhan Islam di wilayah tersebut, di antaranya berdirinya Kesultanan Cirebon, menyebarnya agama Islam, terjadinya pernikahan Syarif Hidayatullah dengan Nyi Kawungten, serta pusat pembelajaran dan diseminasi Islam, warisan dakwah dan budaya, akulturasi Hindu dengan Islam. Itulah yang membuat pengaruh Syarif Hidayatullah semakin kuat. Secara keseluruhan, era Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ini sangat berperan dalam perkembangan Islam di Indonesia, khususnya Cirebon. Kehidupan masyarakat pada masa Syarif Hidayatullah, beberapa aspek penting pada masa Syarif Hidayatullah diantaranya kemajuan politik, perdagangan, dan agama yang cukup pesat, keterbukaan sosial dan budaya, penggunaan sosial budaya dalam dakwah Islam. Kemudian pencapaian pada masa Syarif Hidayatullah, yaitu di antara abad ke-15 dan abad ke-16, di antaranya berdirinya Kesultanan Cirebon, kemudian pusat pembelajaran dan diseminasi Islam, dan dakwah dengan pendekatan secara budaya, serta akulturasi Hindu dan Islam yang ada di Cirebon. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.